Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Indah Lestari, rekan saya Isnaini Nur Hikmah, Kalima, dan Lela Monika akan mempresentasikan mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Nita Karmila MPD dengan judul materi bentuk-bentuk wirausaha. Untuk subbab yang akan dipresentasikan, poin yang pertama ada pengertian perusahaan, poin yang kedua unsur-unsur bentuk perusahaan, dan poin yang terakhir yang ketiga bentuk-bentuk perusahaan. Pengertian perusahaan. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Saya Kalima. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur bentuk perusahaan. Ada 5 unsur yang mendefinisikan tentang perusahaan. Yang pertama, bentuk usaha. Usaha apapun itu tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan ataupun perundang-undangan. Lalu yang kedua, bersifat tetap atau terus-menerus. Usaha itu dijalankan secara tetap atau bersifat terus-menerus. Jadi, tidak hanya sekali transaksi, bukan yang hanya on-time event, tetapi yang dilakukan secara terus-menerus. Kalau misalkan secara transaksi saja, misalnya menjual tanah warisan, hal ini bukan kategori bentuk usaha perusahaan, karena dia hanya sekali melakukan transaksi, kecuali kalau penjualan tanah warisan itu dilakukan oleh agen properti, misalnya, yang memang kegiatan usahanya secara tetap dan menjual properti. Ketiga adalah bertujuan memperoleh keuntungan atau laba. Hal itu yang menjadi motivasi usaha tersebut. Terlepas kalau misalnya pada akhirnya usaha itu rugi atau tidak untung, karena yang dilihat di sini adalah tujuannya atau motivasi dijalankannya usaha tersebut. Yang keempat, usaha tersebut didirikan dan dijalankan di negara Republik Indonesia. Dan yang kelima, dilaksanakan oleh perusahaan atau badan usaha. Bentuk-bentuk badan perusahaan secara umum dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, perusahaan perseorangan. Disebut perusahaan perseorangan karena perusahaan itu didirikan dan dijalankan serta dimiliki oleh satu orang. Jadi, orang tersebut yang mendirikan, memasukkan modal, menjalankan usaha, dan keuntungan serta kerugian yang dijalankan oleh perusahaan itu pada akhirnya akan menjadi keuntungan dan kerugian si pemilik usahanya. Karena perusahaan itu dimiliki dan dijalankan oleh satu orang, maka orang ini sebagai pemilik usaha, hanya dia yang akan bertanggung jawab terhadap keseluruhan pelaksanaan perusahaan itu. Bentuk perusahaan perseorangan ini biasanya ruang lingkupnya tidak terlalu besar, tidak melibatkan modal yang besar, tidak melibatkan volume produksi, yaitu penjualannya besar dan manajemennya juga sederhana. Misalnya, usaha mikro atau usaha kecil. Bentuk perusahaan yang kedua adalah badan usaha. Bedanya dengan perusahaan perseorangan tadi, kalau perusahaan perorangan itu dimiliki oleh satu orang, tapi kalau badan usaha yaitu
didirikan, dijalankan, dan dimiliki oleh lebih dari satu orang. Jadi bisa 2 orang, 3 orang, 5 orang, bahkan bisa dimiliki oleh 10 orang. Orang-orang ini yang terikat atau berjanji menjalankan usaha, karena mereka terikat satu sama lain. Jadi, dari luar mereka dianggap sebagai satu kesatuan, sebagai satu bagian dan yang menjalankan usaha, sehingga disebut sebagai badan usaha. Saya Isnaini Nur Hikmah. Di sini saya akan menjelaskan tentang badan usaha badan hukum dan badan usaha non-badan hukum. Sebuah badan usaha badan hukum untuk sebuah status badan hukum, sebuah badan usaha diperoleh setelah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Bedanya dengan badan usaha non-badan hukum, badan usaha non-badan hukum ini tidak perlu adanya pengesahan dari pemerintah. Konsekuensinya, ketika sebuah badan usaha ini menjadi badan hukum, maka sebagai badan hukum, dia akan dipandang sebagai satu subjek hukum tersendiri yang dapat memiliki harta kekayaan sendiri serta dapat menuntut atau dituntut di pengadilan. Dan kaitannya dengan pemilik usahanya, maka kewajiban tanggung jawab pemilik badan usaha berbadan hukum terbatas hanya pada modal yang dimasukkannya ke dalam perusahaan. Sementara pada badan usaha non-badan hukum, tanggung jawab dari pemilik usaha itu sendiri tidak terbatas hanya pada modal yang dimasukkannya ke dalam perusahaan, tapi meliputi juga harta kekayaan pribadi si pemilik usahanya itu sendiri. Badan usaha non-badan hukum terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, persekutuan perdata. Dalam persekutuan perdata, perikatan di antara para sekutunya tidak terlalu ketat. Yang kedua, firma. Dalam firma, perikatan di antara para sekutunya bersifat tanggung-rentang. Yang ketiga, CV atau komanditer. Dalam CV atau komanditer, para sekutunya dapat terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Saya Lela Monika. Di sini saya akan menjelaskan tentang badan hukum. Untuk mencapai status badan hukum itu, dia harus mendapatkan pengesahan terlebih dahulu dari pemerintah, yaitu dari Kementerian Hukum dan HAM. Konsekuensinya, ketika badan usaha ini menjadi badan hukum, maka sebagai badan hukum, dia akan dipandang sebagai subjek hukum tersendiri yang dapat memiliki harta kekayaan sendiri serta dapat menuntut atau dituntut di pengadilan. Tanggung jawab pemilik badan usaha berbadan hukum terbatas hanya pada modal yang dimasukkannya ke dalam perusahaan atau tidak meliputi harta kekayaan pribadi. Badan hukum terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama badan hukum milik negara, yaitu ada perusahaan umum atau perum, perusahaan jawatan atau perjan, dan perusahaan perseroan atau persero. Yang kedua, badan hukum milik swasta, yaitu ada PT atau persero terbatas dan koperasi. Kesimpulannya yaitu perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Unsur-unsur bentuk usaha yaitu bentuk usaha bersifat tetap dan terus terang, bertujuan memperoleh keuntungan, didirikan dan berkedudukan di Indonesia, dilaksanakan oleh perseorangan atau badan usaha. Bentuk-bentuk perusahaan ada 2 macam, yaitu perseorangan dan badan usaha. Di dalam bentuk-bentuk usaha ada 2 macam hukum, yaitu non-badan hukum dan badan hukum. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai bentuk-bentuk usaha. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.